Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Babun fi ghazwatil ahzab wa hiyal khandaq, tentang perang Al-Ahzab, yaitu perang Khandaq. Al-Ahzab artinya kelompok-kelompok, karena saat itu kaum Quraisy mengajak koalisi-koalisi bangsa Arab yang masih kafir untuk menyerang Madinah, dan Nabi kemudian menyambut pasukan musuh dengan membuat khandaq di sepanjang dataran rendah. Jadi Madinah itu kalau pakai petanya, ini di belakangnya dataran tinggi, gunung-gunung. Nah itu di mulut kota itu dataran rendah. Nah itu yang dibikin parit, ya. Dibikin parit yang dalamnya tidak bisa dinaiki oleh kuda kalau kuda terperosok di sana, yang lebarnya juga tidak bisa diajelengan ku kuda, ya. Tidak bisa dilangkahi, dikejar oleh kuda. Terjadi pada tahun 5 Hijriah, dan pada saat itu Nabi dan para sahabat Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum itu terkepung di Madinah selama beberapa hari. Ada beberapa hadis yang Imam Muslim riwayatkan terkait perang Al-Ahzab ini. Yang pertama dari Ibrahim At-Taimi an abihi qala kunna inda Hudzaifah, kami pernah berada di majelis Hudzaifah atau sedang berada dengan Hudzaifah. Hudzaifah bin Al-Yaman, seorang sahabat yang dikenal sebagai Shahibus Sir, pemilik rahasia Rasulullah. Beliau tahu siapa orang munafik, siapa yang tidak. Itu Rasul memberitahukannya ke Hudzaifah. Faqala rajulun, saat itu di majelisnya ada orang yang ngomong, lau adraktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya aku dulu sejaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qataltu ma'hu wa ablaitu, aku pasti akan ikut berperang dengan Nabi, aku pasti siap untuk binasa, maksudnya untuk sampai mati pun aku akan siap. Tapi kemudian Hudzaifah menegurnya, anta kunta taf'alu dzalik, benar kamu bisa seperti itu. Ini maksudnya menegur, jangan saomong-omong, ya, jangan terlalu mudah mengucapkan akan begini akan begitu, terlebih dia nggak pakai insya Allah, ya. Dan itu kan diantara akhlak yang jelek. Umumnya orang yang banyak berjanji itu kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Kalau orang mengatakan akan melakukan itu, ini dan itu umumnya ujung-ujungnya dimurkai oleh Allah karena bohong. Dia nggak usah ngomong begini. Kalau mau cukup dalam hati saja, atau kalau mau sifatnya jangan berjanji, tapi harapan seandainya mungkin kita sejaman dengan Nabi, mungkin kita begini-begini, tapi tetap diakhiri dengan insya Allah. Maka Hudzaifah menegur, kamu benar bakal melakukan demikian. Jadi jangan menganggap perang dengan Rasul itu mudah, enteng, susah. Laqad ra'aituna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatul ahzab. Saya sendiri mengalami dulu
bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam ketika dikepung oleh koalisi pasukan koalisi musuh. Wa khadatna rihun syadidatun wa qurrun, dan menimpa kami angin yang besar dan dingin. Jadi ini kemungkinan besar musim kemarau ya, seperti yang saya baca dulu ketika Piala Dunia tahun 2010 di Afrika Selatan, itu dinginnya sampai 0,1 derajat malam itu, tapi nggak ada salju ya. Kayak di kita lah, kalau masuk musim kemarau kan tiris, anginnya angin dingin. Ini apalagi di padang pasir itu sampai 0 derajat, sangat dingin. Waqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala rajulun ya'tini bi khabaril qaum ja'alahu Allahu ma'i yaumal qiyamah. Adakah seseorang yang berani datang ke sana, ke pasukan musuh, lalu datang kepadaku melaporkan kabar pasukan musuh sedang apa, maka orang tersebut akan menemaniku nanti di surga pada hari kiamat. Itu sangkilang dibibita ya oleh Rasul, dijanjikan surga, sahabat nggak ada yang mau. Tentu bukan karena mereka tidak taat ke Rasul, karena Rasul sifatnya tawaran. Siapa? Sahabat kan karakternya nggak mau menerima jabatan, kayak bapak-bapak kan menerima jabatan pada nggak mau. Bukan nggak mau berjihad di jalan Allah, tapi takut tidak amanah, takut tidak mampu menjalankan amanah Allah. Nah ini para sahabat juga demikian. Tentu di sana ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali radhiyallahu anhum. Semuanya pada nggak mau jawab. Nah ini untuk gambaran buat yang ngomong tadi, jangan seomong-omong, berat yang namanya jihad itu. Fasakatna, kami semua diam. Falam yujibu minna ahadun, nggak ada seorang pun yang jawab. Lalu Rasul bersabda lagi, ala rajulun ya'tini bi khabaril qaum ja'alahu Allahu ma'i yaumal qiyamah. Adakah siapa di antara kalian yang berani datang ke sana lalu menyampaikan kepada kita itu pasukan musuh sedang apa? Bukan tantangannya dua, satu angin yang dingin, yang kedua tengah malam poek, yang ketiga pasukan musuh. Pasukan musuhnya juga bukan sedikit, pasukan musuh terbesar saat itu, Al-Ahzab namanya juga. Fasakatna falam yujibu minna ahadun, para sahabat tidak ada yang berani menjawab. Sampai ketiga kalinya Rasul bersabda, ala rajulun ya'tina bi khabaril qaum ja'alahu Allahu ma'i yaumal qiyamah. Sama, para sahabat pun masih terdiam. Fasakatna falam yujibu minna ahadun. Faqala, kemudian Rasul bersabda, kum ya Hudzaifah, kamu Hudzaifah berdiri. Nah ini kalau udah 3 kali disalabarkeun nggak ada ya yang mau, ya udah sistem tunjuk, ketua cabang nunjuk, kamu jadi ketua jamaah, udah jangan banyak ngomong gitu. Itu berhak tuh sistem pemilihan seperti itu. Qum ya Hudzaifah, kamu Hudzaifah, fa'tina bi khabaril qaum, pergi sana dan sampaikan kepada kami itu pasukan musuh sedang apa. Kata Hudzaifah, falam ajid buddan, aku tidak punya jalan untuk mengelak. Idza'ani bismi an akuma, ketika Rasul menyebut namaku langsung untuk menjalankan tugas tersebut. Kenapa Hudzaifah yang ditunjuk? Karena Hudzaifah memang punya keahlian mata-mata, menjaga rahasia, ya, mampu menjadi mata-mata tidak terlihat, ya, punya karakter demikian. Qala, kata Rasul, idhab
fa'tini bi khabaril qaum wala tudha'irhum alayya. Berangkatlah, pergilah, cari berita tentang musuh dan jangan mengagetkan mereka sampai mereka datang kepadaku. Ya pokoknya mata-mata unggul, jangan macam-macam, jangan neko-neko. Panggil jeung musuh paehan ulah. Itu kan akan membuat terkejut musuh, nanti balik menyerang, membunuh kamu, nanti kamu tidak sampai datang ke kami bawa berita. Falamma wallaitu min indi, ketika aku pergi dari sisi Nabi, ja'altu ka'annama amshi fi hammam. Hammam dari hamim. Hamim itu kan panas. Ya yatufuna bainaha wa baina hamimin. An hamim itu panas. Meski ada hamim juga artinya teman yang baik. Min syafi'i min hamimi wala syafi'i yuta, itu mah teman. Hamim di sini hamim panas. Ya. Lahum syarabun min hamimi wa adzabun alim bima kanu yakfurun. Hamim panas. Seolah-olah ja'altu ka'annama amshi fi hammam. Saya berjalan dalam panas. Teu karasa tiris harudang. Hatta atayutum, sampai aku datang kepada mereka. Disinilah mujizat Nabi, barokah doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fara'aitu Aba Sufyan yasli dhuhrahu bin nar. Aku melihat Abu Sufyan, arti asal yasli membakar punggungnya dengan api. Maksud nama menghangatkan punggungnya dengan api unggun karena sedang dingin. Fawada'tu, aku pun menempati satu, fawada'tu sahman fi kabidil qaus. Aku pun refleks, ya, ngambil anak panah, simpan di busur. Abu Sufyan kan pemimpin kaum Quraisy. Sesudah Abu Jahal, Abu Lahab mati, itu Quraisy dipegangnya oleh Abu Sufyan, presidenan. Wah, cenah presidennya ke Siduru tembak wae. Fadzakartu qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tapi aku teringat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tudzairhum alayya. Bukan la tadzarhum, ya yang pas, la tudzairhum, jangan kamu mengagetkan mereka sehingga mereka datang kepadaku. Walau ramaituhu la asabtuhu, kata Hudzaifah. Seandainya aku saat itu membunuh, menembak Abu Sufyan, pasti bakal benang, pasti paeh. Dan mungkin tentu Nabi itu kan wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, Nabi sudah dapat wahyu. Kemungkinan dia bertemu Abu Sufyan, maka jangan membunuh. Karena Abu Sufyan kan nanti di akhir masa pada Fatu Makkah masuk Islam. Ya. Abu Sufyan menjadi tokoh Islam dan dia masuk Islam. Ya. Seandainya saat itu ditembak ke Hudzaifah, tentu dia tidak akan menjadi tokoh Islam. Mau masuk Islam, mati dalam keadaan kafir. Faraja'tu wa ana amshi fi mithlil hammam. Aku pun pulang lagi dan berjalan seperti dalam panas, ya, tidak dingin tapi hareudang. Falamma ataitu, ketika aku kemudian datang kepada Nabi, fa akhbartu bi khabaril qaum wa farahtu, dan aku memberitahukan kepada Nabi khabar tentang musuh dan sudah selesai tugasku. Kurirtu, aku pun kemudian merasakan kedinginan lagi. Beres tugas, tiris deui cenah gitu. Ini tentu karena mujizat Nabi,
Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, karena memang faktor sugesti sangat ada ya. Saya dulu dikasih nasihat oleh Ustadz Jalal Ciparai, Din cenah manggilnya saya Din. Abang nama beliau juga Din, Ustadz Udin kan. Din Jalaluddin. Din. Kayak cenah mun ente geus jadi ustad. Gering. Tong pare ngaji. Ngaji we tuluy, cager cenah gitu. Kayak geus balik ngaji sok gering deui cenah. Beliau ngasih nasihat seperti itu. Jadi itu memang faktor sugesti ya. Guru kalau sakit, lah sakit nu teu ka rumah sakit mengajar we jag-jag. Beres ngajar, gering deui we gitu. Karena memang ada hal yang lain ketika kita melaksanakan tugas, yang tugas itu tugas yang diridhoi Allah, apalagi yang disukai oleh kita. Saya alhamdulillah ya, selama di Pajagalan cuma baru 1 kali sakit 1 hari. Tajijiah tadi can ngerti, can maksakeun. Kesininya alhamdulillah. Selama saya kuliah S1, S2, S3 gak pernah bolos sakit ya. Bolos 1 kali pas muswil ya, itu datang ke omongan orang taskil karena hari Ahad. Itu membuktikan. Jadi ketika kita ada sakit, tentu ada sakit, paksakeun we calila can ka rumah sakit tak ge cager ya. Pulang sekolah pesan sok gering deui ngaringkuk deui. Toh bapak-bapak yang sakit sedikit ada tugas bekerja, udahlah bekerja saja, bekerja nanti juga sembuh ya. Ketika bekerja, karena faktor semangat, faktor tanggung jawab itu kadang membuat sakit jadi tidak terasa. Kemudian fa'al basani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min fadli aba'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memakaikanku kelebihan aba'ah. Abah itu mantel ya. Kanat alaihi yusolli fiha, yang Rasulullah di atasnya sholat memakai mantel itu, maksudnya alaihi dijadikan amparan. Makanat alaihi, yang Nabi pakai, yusolli fiha, yang Rasul sholat memakai mantel tersebut. Jadi dalil boleh sholat memakai mantel, pakai jas, jaket, ya, kanal. Dan kemudian Rasulullah memakaikannya itu ke Hudzaifah sebagai bentuk perhatian beliau karena kedinginan. Falam azalna iman hatta asbahtu, lalu aku terus tidur sampai subuh, terus sholat tahajud. Falamma asbahtu qala qum ya Nauman. Nauman teh orang yang banyak tidur. Ini sigoh mubalagoh ya, kayak Sya'ban, Atsan saking kenyangnya, Syaba'an bukan Sya'ban, Syaba'an saking hausnya, Atsan gitu. Nauman, hei sia tukang sare cenah gitu. Jadi itu anugerah dari Allah, dia tidur pulas tapi tetap oleh Rasul ditegur juga. Kenapa Rasul tidak membangunkan sholat malam? Karena situasinya sedang perang, sedang genting, dan dia sudah menjalankan tugas untuk tadi ya, mempertaruhkan nyawanya. Jadi dalam malam-malam tertentu di mana ada tugas penting, capek, itu Rasul menoleransi. Tapi di malam-malam yang lain, sebagaimana kita tahu Rasul sering ngagedor ke Aisyah, ke Fatimah, ke istrinya, ke para pemuda yang tidur di masjid, sampai menyebut dzakar rajulu bala fi udunaihi, ini orang kebluk sare di masjid, dikiihan ku setan gitu. Jadi beliau itu selalu menggiatkan untuk sholat malam. Jadi kalau di sini kenapa dibiarkan tidur sampai subuh? Toleransi sudah melaksanakan tugas yang penting ya.
Toleransi kulantaran main HP nepikeun ka peuting eueuh toleransi. Nah, di sini jadi dalil bahwa Hudzaifah bin Al-Yaman itu menjadi seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Ini juga jadi dalil bahwa al-mubasysyarun bil jannah itu bukan hanya 10 sahabat al-mubasysyarun bil jannah. Itu yang 10 orang itu karena kebetulan saja Nabi SAW sedang ceramah dan menjelaskan Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, terus sampai Sa'ad bin Mu'adz fil jannah. 10 sahabat. Bukan berarti hanya 10 sahabat itu, cuma itulah 10 sahabat yang istimewa, paling istimewa dibanding sahabat lainnya. Di 10 itu belum masuk Bilal, padahal Bilal kan jelas ada hadisnya. Kata Nabi, Bilal itu jadi pengawal Nabi, berjalan di depan ketika di surga. Jadi sama ketika di dunianya begitu, di surga juga begitu. Termasuk ini Hudzaifah bin Al-Yaman. Bahkan mayoritas sahabat, ya, bahkan mayoritas semua sahabat dijanjikan masuk surga. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Atau di ayat yang lain, laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar alladzina tabauhu fi sa'atil usrah. Surat At-Taubah. Jadi bukan hanya 10 itu yang kebetulan pada saat itu diberitahukan sekaligus akan masuk surga. Dan perang Al-Ahzab itu sendiri berakhir dengan tidak ada peperangan fisik. Karena kata Allah di surat Al-Ahzab halaman 2, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junud fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha. Jadi Allah mengirimkan angin dan pasukan yang kalian tidak bisa melihatnya. Padahal saat itu kata Allah disebutkan idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Pasukan sudah datang dari atas, ya, dari pegunungan, juga dari bawah, itu yang dihadang oleh Khandaq. Wa idz zaghatil absar. Wah, mata itu sudah zagot geus buak diuk saking stres. Karena dikepung, enggak bisa kemana mana. Wa balaghatil qulubul hanajir, dan ini nyawa sudah sampai tikorok, ya, tenggorokan maksudnya, betul-betul menegangkan. Wa tadzunnuna billahi dzununa, bahkan saat itu kaum muslimin mempunyai prasangka yang aneh-aneh. Aduh, ini mati kita semua gitu. Ada yang begitu, ya. Hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Saat itulah kaum mukminin diuji dan digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Karena memang kemudian orang Yahudi yang ada di Madinahnya bukan membantu, malah ikut menyerang Bani Quraidah itu. Bahkan orang-orang munafiknya pada lari, ya. Wa idz qalat ta'ifatun minhum ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u. Ini penduduk Madinah, udah sembunyi saja di rumah. Kalau sembunyi di rumah itu kan dalam hukumnya berarti menyerah. Kalau seandainya pasukan musuh datang, udah menyerah, nggak akan dibunuh, akan dijadikan tawanan. Wa yasta'dinu fariqum minhumun nabi wa yaquluna inna buyutana aurah wa ma hiya bi'aurah. Banyak yang minta izin kepada Nabi, penduduk Madinah. Ini di rumah kami aurah itu ada masalah. Padahal kata Allah, wa ma hiya bi'aurah wa nanaun. Cuma karena mereka takut saja. Takut ini pasukan musuh sudah ada di hadapan. Tapi kemudian di ayat berikutnya, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sosok Rasulullah jadi uswah hasanah. Maksudnya saat itu Rasulullah tidak memperlihatkan stres,
gelisah, tenang saja. Kebayang lamun Rasulna ngilu gelisah pemimpin, wah udah ya. Kalau ada pemimpin menghadapi masalah ikut stres itu bikin gelisah anak buah, nggak boleh. Tenang saja pemimpin itu. Nah jangan sarua sieuna mah. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Kaum mukminin Rasul ketika melihat Al-Ahzab malah berkata dengan yakin, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya, inilah yang dibenarkan, sungguh benar apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya, hanya menambah keimanan dan menambah keislaman. Jadi dalam kondisi tertekan, kaum muslimin itu bukan tambah stres tapi tambah tertantang. Nah, ini jadi pelajaran bagi kita ya, ketika menghadapi masalah itu bukan untuk menjatuhkan tapi untuk semakin meningkatkan kita. Ibarat ujian dalam sekolah kan bukan untuk menjatuhkan tapi untuk menaikkan derajat semua ya. Ujian itu untuk menaikkan derajat. Jadi ketika datang situasi yang genting, kita jangan menyerah, justru menjadi semakin tertantang. Inilah yang dijanjikan Allah, kita bisanya seperti apa. Jangan kemudian down tapi bismillah we. Ini untuk menjadikan kita lebih naik. Wa mazadahum illa imanan wa taslima. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.